Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Hari ini Bapak akan menyampaikan struktur teks diskusi. Apakah struktur diskusi itu? Bagian-bagian struktur teks diskusi ada pendahuluan yang disebut dengan isu, kemudian ada isi argumen. Kalian bisa lihat di layar kaca di sini. Kemudian yang ketiga simpulan atau saran. Jadi struktur teks diskusi pendahuluan, isi, dan simpulan. Kemudian ada isu, argumen atau saran. Isu bagian dari pendahuluan, argumen dari isi, dan saran simpulan. Baik, kita lanjutkan. Pendahuluan atau isu merupakan pernyataan untuk membatasi topik. Jadi satu pernyataan yang harus dibatasi supaya tidak kemana-mana alur diskusinya. Kemudian latar belakang topik. Apa yang melatar belakangi topik ini dibahas atau didiskusikan? Kemudian ada sudut pandang dari beberapa sumber yang berbeda yang akan dibahas. Ada sudut pandang baik sisi positif dan negatifnya. Yang selanjutnya, isi argumentasi. Ada serangkaian paragraf, kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju, pro, dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju, kontra, dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan tersebut. Penggunaan bahasa persuasif, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau menunjukkan perubahan pendapat. Simpulan atau saran, simpulan argumen dari kedua sisi, ada pro dan kontra. Kedua sisi jadi dilihat nanti hasil diskusi seperti apa. Mengevaluasi argumen yang paling efektif, efisien, yang bisa dipahami secara logis. Rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Itulah bagian daripada struktur teks diskusi. Ada pendahuluan disebut dengan topik, kemudian ada isi, kemudian argumen, yang ketiga ada simpulan atau saran. Ada contoh di sini isu, Bapak ambil dari Kompas.com di Google. Rokok merupakan produk dari tembakau. Ini isunya nih, isu ya, topiknya nih, topik atau isunya. Kemudian berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk regulasi rokok. Di Indonesia sendiri regulasi rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Muncul pro kontra mengenai rokok di Indonesia. Ini baru isu. Contoh yang kedua, argumen yang pro berdasarkan isu atau topik tadi. Regulasi rokok sebaiknya dihentikan. WHO dan lembaga kesehatan lain mencatat banyak angka penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh rokok. Selain perokok aktif, dampak buruk rokok juga berpengaruh pada perokok pasif. Perusahaan dan pabrik rokok di Indonesia sudah merajalela. Rokok hanya merugikan masyarakat. Perlu kekuatan besar untuk menghentikan produksi rokok. Itu yang pro. Contoh argumen kontra. Nah, ini yang kontranya nih. Temuan tembakau yang menjadi bahan dasar rokok sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada banyak petani tembakau yang menggantungkan hidupnya pada produksi rokok. Orang desa dan orang yang hidup zaman dahulu sehat saja meski tidak ada
pembatasan konsumsi atau regulasi rokok. Buruk kesehatan tidak hanya terjadi karena rokok saja, tetapi memang kondisi bumi sudah semakin buruk. Nah, ini. Salah satu yang menjadi musuh petani tembakau adalah pabrik. Raksasa pabrik membeli tembakau dengan harga yang murah pada petani, tetapi mengambil untung sebesar-besarnya. Ini yang merugikan petani nih. Ini rokok. Contoh kesimpulan atau saran nih, kesimpulannya kita sama-sama merasa dirugikan oleh dominasi pabrik rokok. Regulasi rokok yang diatur oleh pemerintah sebaiknya lebih memikirkan hak petani dan perokok pasif. Bapak ambil di sini tulisannya dari Rosi Dewi Arianti Saptoyo. Nah, ini Bapak ambil contohnya dari Kompas.com di Google. Di sini itu jelas ya. Nah, untuk latihan di rumah, kalian bisa lihat di sini. Buatlah contoh teks diskusi karya sendiri. Ini contoh teks diskusi karya sendiri. Kemudian tentukan strukturnya. Yang pertama, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kumpulkan hasilnya dalam bentuk PDF. Jangan lupa tuh dikumpulkan. Yang selanjutnya kirim ke aplikasi Google Classroom. Baik anak sekalian, itulah kegiatan pada hari ini. Tugas-tugasnya sudah jelas, yaitu tentang struktur teks diskusi. Boleh kalian coba di rumah. Dan apabila kegiatan pada hari ini ada pertanyaan, kalian kirim SMS ke Bapak. Itu saja anakku sekalian. Mari kita sama berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar, menjaga protokol kesehatan.